Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tahu nggak kalian? Hari ini adalah hari yang spesial untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ustadzah Marfuah akan menceritakan apa sih Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dulu di Mekah, ya, tahu nggak kalian Mekah di mana? Mekah itu adalah kota yang ada di Arab Saudi, ya. Siapa yang pernah umroh di sana? Nah, baik ya. Dulu Mekah adalah kota yang sangat megah dan besar. Masyarakatnya hidup serba berkecukupan dan berkah dari Allah, dan kesejahteraan ada pada kota Mekah pada waktu itu. Beribu-ribu tahun kota Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian masyarakatnya mulai melupakan ajaran-ajaran yang benar. Mereka menyembah berhala. Mereka tuh menyembah berhala yang dibikin sendiri dan diberi nama Saman, ya, Waton, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu adalah nama Tuhan mereka. Ada yang terbuat dari batu, dari kayu, dan ada juga dari logam. Tapi bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat masyarakatnya juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-menurun menguasai Ka'bah dan Mekah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat kaya raya dan kuat, namun kekayaan mereka didapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan cara merampok, mencuri, berjudi, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segala-galanya. Bagian memiliki kekayaan yang banyak, dialah yang berkuasa. Mereka menghalalkan segala cara dan selalu terlibat dalam perselisihan, dan kadang-kadang mereka berperang antar saudara, teman-teman. Zaman itu, yang mana zaman kaum Quraisy yang kejam, yang mana zaman itu disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu pula ada seorang wanita solehah yang bernama Aminah dan suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, suaminya jatuh sakit. Akhirnya tak lama kemudian meninggal dunia. Aminah sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, Aminah bermimpi ada bintang yang jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir, kelak anak yang dikandung Aminah akan dihormati oleh banyak orang. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah saat itu membuat Abraha, tahu nggak teman-teman Abraha itu siapa? Abraha itu adalah seorang raja di Yaman. Pada waktu itu, dia merasa sakit hati dan iri, dan dia akhirnya membuat rumah ibadah yang lebih besar dan megah daripada Mekah. Tapi setelah jadi,
Tidak ada satupun orang yang mau beribadah di sana. Akhirnya Abraha marah dengan menyuruh para pasukannya untuk bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah. Abraha dan pasukannya menyerbu Ka'bah dengan pasukan gajahnya, dengan kesombongannya. Tapi ketika Abraha dan pasukannya akan menyerang Ka'bah, tiba-tiba ada datang ribuan burung ababil yang membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan gajah Abraha berhasil dapat dikalahkan dan dapat diselamatkan. Dan akhirnya Mekah kembali di tangan masyarakat muslim pada waktu itu. Tahun itulah disebut namanya tahun gajah. Bisa difahami kan teman-teman? Nah, pada tahun gajah itu pula Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Dan akhirnya Aminah memberi nama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya, cerita ini bisa kita dapatkan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, teman-teman, dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya, agar kita jangan sampai menjadi anak-anak yang selalu iri, ya. Kalau iri untuk kebaikan boleh, tapi kalau iri yang buruk tidak diperbolehkan, ya. Bisa difahami kan teman-teman? Baik, kita akhiri ya dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.